Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaswan Hermawan. Saya adalah peserta PPL PPG 2022 dari SMK Negeri 1 Padaherang. Ya, dari kali ini saya akan menyampaikan PPL pertama saya, pembelajaran interaktif menggunakan kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Padaherang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Izin masuk. Waalaikumsalam, silakan. Wah, masih seger, masih sudah siang ya? Ya, sudah semuanya? Ya. Silakan mungkin untuk KM-nya menyiapkan dulu ya. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai ya atau KM-nya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Ketua kelas. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa menyenangkan ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Tapi saya nggak melihat laki-lakinya ya. Iya Pak. Nah, ada yang nggak masuk laki-laki? Iya ada. Siapa yang nggak masuk? Revan. Revan. Iya. Oh, Revan kenapa? Tadi ibunya ngechat ke wali kelas, katanya sakit. Oh, Revan sakit ya? Iya. Baik, jadi ibunya WA ke wali kelas. Kamu tahunya dari mana? Dari wali kelas. Oh, di grup begini ya, grup WA. Oke ya. Kita doakan, Dede, mudah-mudahan Revan besok bisa sekolah lagi, ya. Bisa sehat kembali ya. Iya. Nah, ya. Kita juga, kalian juga harus menjaga kondisi. Karena cuaca sekarang kan kadang-kadang hujan ya, kadang-kadang panas. Nah, itu tubuh kita itu kalau kita tidak menjaga stamina, nah, itu bisa rentan sakit seperti Revan ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah supaya sehat semuanya ya. Ini siap mengikuti pembelajaran Bapak? Siap. Oke, masih kencang suaranya berarti masih semangat ya. Iya. Ya. Ya, materi kita hari ini materi yang spesial buat kamu. Materi kemarin juga sangat spesial buat kamu ya. Nah, sebelumnya ada ya yang ingat materi untuk pertemuan minggu kemarin dengan Bapak? Ada Pak. Ada. Siapa namanya? Laras. Laras. Gimana Laras? Menurut saya, industri pariwisata tidak mencakup pada wisata saja, tetapi sangat luas. Dalam industri pariwisata juga memiliki banyak peluang untuk para wirausaha. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Laras dong. Nah, jadi menurut Laras, kemarin kita berbicara tentang wawasan industri pariwisata. Betul apa yang disampaikan bahwa pariwisata itu sangat luas dan jangkauannya multiple, ya. Jadi sangat complicated, ya. Jadi kita hari pertemuan yang kemarin, ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, Adik-adik, kita akan menganalisis tentang produk dan jasa pariwisata. Analisis tuh, kita akan kuliti seperti apa tentang pariwisata tersebut. Yang kedua, kita akan membandingkan antara satu objek wisata dengan wisata yang lainnya, ya. Dan yang ketiga, kita diharapkan mampu merekomendasikan. Rekomendasi seperti apa? Rekomendasi kepada calon pengunjung ataupun rekomendasi terhadap destinasi wisata. Apa yang harus kita rekomendasikan? Kita harus bisa merekomendasikan tempat wisata yang bagus itu seperti apa, gitu ya. Nah, dan yang terakhir diharapkan, tapi mungkin ini akan di pertemuan berikutnya ya, bukan pertemuan kali ini. Jadi yang terakhir itu adik-adik nanti akan belajar merancang bagaimana destinasi wisata itu kita akan buat. Sangat bagus sekali untuk masa depan dari adik-adik ya. Nah, sebelum lanjut, nah, ada pertanyaan nih. Yang pertama, Cung yang sudah pernah berwisata? Piknik ya? Nah, ada yang bisa disebutkan pikniknya atau wisatanya kemana? Ke Pangandaran. Pangandaran. Ada yang pernah ke Bali nggak? Enggak. Belum ke Bali ya? Kasihan sekali. Ada yang sudah pernah ke Yogyakarta? Sudah. Oke, Bali belum ya. Tahun depan kita ke Bali ya. Naik pesawat itu kan, nanti landing di Ngurah Rai, banyak indah ya. Intinya kalian sudah pernah ya? Pernah ke Yogyakarta ya? Pernah. Ke Yogyakarta naiknya apa?
Naik bis. Di sana nginep atau enggak? Nginep. Di Yogyakarta kemana aja? Malioboro, Candi ya, Candi. Makannya di mana? Candi, di hotel. Oh keren ya. Nah minimal kalian sudah pernah ya? Nah jadi materi kita hari ini Bu, kalau di daerah kalian ada tempat wisata favorit nggak? Pangandaran? Ada ya? Favorit kamu Pangandaran? Paling dekat. Kemananya emang Pangandaran yang favoritnya? Pantainya, cagar alam, karapeatnya. Bisa apa lagi kalau di pantai berarti? Bisa berenang, bisa melihat pantai, bisa berenang, bisa lagi? Foto-foto, ya? Jajannya, jajan pecel mungkin ya. Nah, ya. Nah, kemudian tadi jadi sudah bisa menentukan bahwa ada satu destinasi yang memang favorit, senang sekali kalau kita ke sana, ya. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik, berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui, kira-kira ada nggak pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada. Oh, silakan. Siapa namanya? Sipa. Oke, yang mana Sipa? Coba berdiri Sipa. Oke, silakan Sipa. Apa pendapatnya atau pertanyaannya? Bagaimana sih menarik pengunjung apa itu ke Pangandaran? Bagaimana cara menarik pengunjung ke Pangandaran? Wah, itu Supaya keren lebih sekali. ramai lagi, Pak. Supaya Pangandaran lebih ramai lagi ya. Nah, adik-adik, pertanyaan yang barusan itulah nanti inti materi pelajaran hari ini. Bagaimana kita akan mengemas sebuah destinasi yang menarik sehingga pengunjung bisa datang ke Pangandaran. Pertanyaan yang disampaikan oleh Sipa, ya akan kita jawab bareng. Tapi nanti Bapak jawab tapi di akhir ya. Nah, kita akan explore nanti ya. Terima kasih Sipa. Sebelum kita lanjut, nah, Bapak ada sebuah video ya. Video ini harus kalian tonton ya. Jangan sampai berkedip ya. Napasnya diatur juga ya. Stasiunnya apa? Kalau di Jogja ada berapa stasiun? 2. 1 stasiun Lembuyang, 1 Tugu. Ya, udah ini ya. Nah, sudah ditonton videonya? Kalau sudah ditonton, ya jadi sudah ditonton videonya? Sudah ya. Nah, kira-kira apa yang adik-adik dapatkan dengan menonton satu video barusan? Silakan. Ya, namanya siapa? Seni. Gimana Seni? Menurut pendapat saya tentang video barusan, ternyata wisata itu harus melalui banyak tahapan dari mulai check-in kereta sampai pembukingan hotel ataupun hotel. Betul. Dan juga berwisata ini memberikan banyak pengalaman dan juga memori-memori yang indah tentang tempat destinasi wisata yang dikunjungi. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi menurut Seni, bahwa wisata itu ada tahapan-tahapannya. Dari mulai pesen kereta api ya, naik kereta dulu, berhenti di stasiun mungkin ya, sampai nginep, sampai jalan-jalan. Nah, ini sesuai nggak dengan materi yang akan kita pelajari? Produk dan jasa. Kalau kereta tadi itu produknya bukan? Iya. Penginapan? Jasanya juga. Tadi ke Borobudur apa?
Prambanan ya. Itu produknya bukan? Produk juga, produk dan jasa pariwisata. Jadi itu sangat nyambung. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nanti namanya lembar kerja ya. Lembar kerja ini adalah tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan video yang barusan kita tonton. Kemudian nanti adik-adik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tampil dari lembar kerja tersebut, adik-adik bisa searching ya, bisa mencari ya melalui media Google, silakan, website, melalui YouTube juga silakan untuk menambah literatur atau literasi adik-adik itu harus mendalam. Berdasarkan literatur yang kita baca. Sudah siap ya? Kita akan buat berapa jumlah yang hadir pada hari ini? Ada 20? Kurang lebih 20 ya. Kalau 20 kita bagi berapa ya? Bagi 5 ya? Baik, bagi 5 nanti kalau 5 itu harusnya pas ya. Tapi nanti kurang nanti gimana lah ya. Yang jelas kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Nah, karena untuk ruang diskusi, nanti berdiskusi adik-adik akan menyampaikan pendapatnya di kelompok kan. Kalau berkumpul di sini kayaknya bising sekali nanti ya. Jadi adik-adik nanti silakan. Di sini kita punya apa ini? Bis. Nah, kita punya bis di ya sana. Itu kita punya hotel. Kemudian di sebelah sana kita punya lobby. Di sini di meeting room ada 2 kelompok. Kan ini kalau 5 kelompok, 1 kelompok di bis, 1 kelompok di hotel, 1 kelompok di lobby, 2 kelompok di meeting di sini ya. Berkelompoknya silakanlah. Yang sini 4 langsung sana ya. Yang 2 gitu aja ya. Jadi nggak milih-milih ya. Kalau saya dengan ini dengan siapapun bebas ya. Bebas. Kalau gitu silakan nanti ini ada lembar pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Silakan. Berarti yang sini coba kita kelompok 1 yang di sini, siapa mau di sini? Coba tangan dulu. Ini mau di sini ya? Oke, kelompok 2-nya siapa? Oh ada siap ya? Oke. CS berarti ini ya. Kelompok 3? Oh ini di sana ya belakang ya. 3. Kelompok 4? Ini. Oh nanti di sini ya. Kelompok 5? Oke, nanti di sini. Oke, silakan tentukan siapa yang jadi ketuanya. Ya, sini silakan. Silakan dibaca dulu. Coba ketuanya kan ya. Nanti dulu ya. Oke, nah silakan ya. Jadi adik-adik ada beberapa permasalahan yang harus adik-adik selesaikan. Tapi karena menyelesaikan ini bukan berdasarkan pendapat kita saja, kita harus betul-betul berdasarkan kajian literatur, ladang orang membaca ya, betul-betul hasil kita berdiskusi, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam lembar kerja ini, kamu harus gunakan seluruh panca indera ya. Kamu punya HP ya, smartphone, kamu gunakan ya, punya kuota ya, itu pelajaran sekarang harus aktif mencari. Gitu ya, paham ya? Nanti untuk mempercepat pekerjaan, ya kalian silahkan aja diatur-atur. Kan ada 4 orang ya. Yang 4 orang itu nanti aturlah untuk nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Karena ini harus kita selesaikan. Ya, untuk mengerjakan masalah ini kita akan selesaikan dalam waktu sekitar 25 menit. Ya, bisa 25 menit? Menyelesaikan permasalahan sesuai hasilnya di situ ya. Nah, berdasarkan kajian literatur. Setelah nanti kita berdiskusi, adik-adik akan disuruh untuk satu persatu menampilkan hasil karyanya di depan. Nanti teman-teman yang lain memberikan saran atau rekomendasi atau evaluasi ya. Jelas ya? Kalau jelas silakan dalam hitungan 3. Adik-adik ke tempat masing-masing. Silakan. Oke ya, ada beberapa ya? Ada berapa? Grup 1 dinamakan grup 2 akomodasi perhotelan, grup 3 lobby hotel, grup 4 mana suaranya yang ada di bis? Sekali lagi yang ada di bis? Ada. Nah, saya cek dulu ya. Waduh, udah keren ya. Ini yang ada di bis. Iya Pak. Mana kameramen sudah? Ya, silakan. Sudah ditentukan ketuanya siapa? Sudah ya. Kemudian selamat bekerja. Ke grup. Ini grup berapa ini? Grup 5. Grup 5. Wih, silakan. Sudah 4? Grup 4.
berempat pas ya. Oke. Aduh, ini jalannya sempit sekali ya. Ini grup sudah mulai? Sudah. Ngerti tugasnya? Ngerti ya. Jadi pimpinnya siapa? Bagi-bagi aja biar cepet. Ini yang ada di lobi nih. Wah, ini lesehan ya? Ya, Pak. Enak sini ya. Sudah dibagi-bagi tugasnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan kalian belajar ya, cari dari berbagai literatur ya, supaya pekerjaannya bisa selesai dengan hasil yang maksimal ya. Iya. Itu kurangnya apa sih, toilet apa? Iya. Toilet kan kurang juga kan? Iya. Terus kebanyakan kan banyak Itu kaki lima kan ada di mana-mana. Iya. Jadi membuat macet dalam sih. pengendara. Kita akan coba Kawasan pariwisata. siswa ya. Pariwisata. Apa usaha dari pariwisata? Wisata. Iya. Ya. Kamu nggak bawa HP? Nggak dipakai? Oh, oke. Ya. Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Nggak ya? Silakan. Coba ya, aman-aman ya. Ini fotografi. Usahakan Oh, iya. usaha yang termasuk pariwisata. Nah, apa gimana? Fotografi. Fotografi. Ini masuk nggak sih fotografi? Iya masuk kan itu. Fotografi suka mendokumentasi. Iya, iya gitu aja. Terus homestay apa hotel? Homestay. Kuliner kan ada homestay. Oh iya. Terus penerjemah bahasa itu dari travel agent kan? Penerjemah apa itu mah beda. Itu ada menurutnya apa enggak? Biasanya apa sih? Coba dulu cari dulu. Ayaan. Kalau udah mah cuma saling itu sih. Kerja produk kami. Diskusi. Oh iya, hasil kerja diskusi kami. Pariwisata, pengudaran. Pertanyaan nomor 1 Yang dijawab. Kalau udah dijawab sebelumnya saya bacakan dulu. 10 menit lagi ya. Karena kalau sudah 10 menit kita akan mempresentasikan hasilnya. Lancar ya. Oke, jadi internetnya harus bagus ya. Oke, kita lihat yang ada di bis lagi ya. Di bis gimana nih? Udah selesai atau belum nih? Nah, halo bis. Ada yang sudah? Ada? Oke. Kalau selesaikan ya, nanti kita bahas. Pokoknya hasil kan harus ngerti semuanya. Mencakup informasi. Kalau ada apa-apa, lapor ya. Pencet klaksonnya. Kita ke ya. Ini AC-nya nyampe sini nggak? Ya, tapi yang tetap adem. Kita nyaman ya. Nggak bikin keremetan gitu. Oke, halo Lubi. Kelompok 3 ya? Ya, sudah selesai? Masih situ ya. Kita punya waktu kurang lebih 7 menit lagi. 7 menit 8 menit ya. Jadi segera dialihkan. Nanti yang 4 ya, sudah? Ya. Ya, nanti langsung ke lembar KPD-nya ya. Ya, KPD itu ya. Kriterianya udah tahu kan? Jadi yang banyak menyampaikan itu yang dulunya bagus. Pokoknya kalian semua
bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Oke. Ini ya. Nomor 1 ya? 2? 3? 4? Oh, oke. Cukup kayaknya ya? Oh iya, 5 menit lagi waktunya. Tapi kelihatannya cukup ya. Nah, nanti di LKPD itu, sampai LKPD-nya nanti kita akan kumpulkan ya. Nah, jadi kalian nanti harus punya backup-nya ya. Di foto itu nggak apa-apa hasilnya ya, difotokan. Jadi kalian nanti bisa mempelajarinya lagi di rumah ya. Pedagangnya tuh, pedagangnya Banyaknya pedagangnya. Pokoknya Tinggal yang nilai sikap kerja. apa saja faktor-faktor yang pengaruhnya? Apa saja? Ini sok. Ini namanya siapa? Tidak kan? Tidak. Oh, biar nyali ini. Oke, cepat ya. Good. Budaya umum itu banyak. Ini ramah-ramah ada rakyat yang ramah. Oh ya, rakyat. Rakyat yang ramah-ramah. Itu menurut siapa sih? Aku tahu. Bakarudin, astagfirullah. Mana? Tadi aku ini kan enggak ini. Ya, analisis supaya kita betul bisa paham materi. Ya. Kasih kan? Iya, jadi makin pintar ya. Kamu yang makin pintar enggak apa-apa nih. Bapak juga makin pintar. Kita makin pintar. Sudah, kelompok 2 sudah selesai belum? Kelompok 3 kelompok 3 sudah selesai? Selesai. Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 5 sudah ya. Kalian sempurnakan ya. Sambil sempurnakan, kalau ada yang belum silakan selesaikan aja di sini ya. Karena waktu diskusi kita sudah selesai ya. Seru nggak? Seru. Ada yang ngantuk nggak? Enggak. Ya, kelihatan kalau ada yang ngantuk nanti kita kasih. Yang simpel aja ya. Pak Kasman punya satu permainan namanya lagu panjang pendek. Sudah pernah dengar belum? Belum ya. Jadi gini, kalau Pak Kasman nyebut panjang, kamu pendek ya, segini. Kalau Pak Kasman nyebutkan pendek, kamunya panjang. Bisa coba ya? Coba panjang, pendek, pendek. Ya. Ini masih konsentrasi ya, meskipun jam makan siang sebentar lagi, tetap konsentrasi kita. Sekali lagi, pendek, pendek, ya. Panjang, panjang. Oke, Pak Kasman akan nyanyikan. Kita cari nadanya, ya. Oke, udah mau cari. Pokoknya kamu ikutin aja. Panjang, 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 pendek. Oke, sambil bersuara ya. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Oke, ya cukup. Tepuk tangan dulu tuh. Ya. Pokoknya saya begini, wah itu bagus ya. Pokoknya saling berdiskusi supaya menimbulkan pemikiran yang kritis. Nah, saatnya kita adik-adik ya, kita akan menampilkan hasil karyanya ya. Jadi kita akan mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk yang mau presentasi, mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu ya. 3. Nah, coba yang sudah selesai mana angkat tangannya? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai? Mana tangannya? Oke, kelompok 3 selesai? Kelompok 4 selesai? 5? Oke. Kalau sudah selesai, kita akan saksikan ya bagaimana hasil kerjaan dari teman-teman kita ya. Kamu sambil bisa dilengkapi nanti ya dari hasil diskusi teman-teman. Silakan untuk kelompok yang mau maju dulu. 1, silakan kelompok 1. Di depan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan nomor 1, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang Anda baca, apa saja kegiatan yang terkait dengan produk dan jasa pariwisata? Dari hasil yang telah kita diskusikan tentang produk dan jasa pariwisata dari Google atau Brainly, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang usaha pariwisata, yaitu usaha daya tarik wisata, pengelolaan kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minum, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, MICE, dan informasi wisata. Itu untuk nomor 1. Apakah ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Sebelumnya saya izin memberikan pendapat. Boleh berdiri. Pendapat nih. Baik. Untuk yang pertanyaan nomor 1 tadi kan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang Anda baca, apa saja kegiatan yang terkait dengan produk dan jasa pariwisata? Bisa diberi contoh kegiatannya apa aja gitu? Kegiatan Bukan di luar dari, bukan kayak satu contohnya kayak kegiatan dari MICE itu apa aja dan lain-lainnya. Oke, tepuk tangan dulu dong nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Seni. Kegiatan dari MICE itu adalah seperti meeting, pameran, dan seminar. Sudah. Itu contohnya ya. Oke. Ada lagi yang mau Ada ditanyakan? lagi yang mau ditanyakan? Atau menambahkan? Setuju, tidak setuju, bagus itu ya. Silakan. Yang bertanya, yang memotivasikan nilainya Bapak kasih bagus ya. Silakan lagi ya. Saya dari kelompok 3 izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wartini dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana kalau objek wisata tersebut tidak berkembang meskipun sudah melakukan promosi agar berkembang tapi tidak berkembang? Wah, keren nih ya. Pertanyaannya keren. Bagaimana objek wisata berkembang gitu ya? Nah, ini PR. Monggo kelompok 1 untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Wartini. Kita bisa mengajak saudara atau siapa untuk mencoba dulu ke sana. Siapa tahu tertarik dengan wisata tersebut. Udah, seperti itu. Itu. Oke ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 ya. Ada lagi yang mau disampaikan kelompok 1? Ada. Kegiatan pariwisata dimulai dari kita berangkat sampai kembali lagi ke tempat asal. Usaha apa saja yang terkait dengan layanan pariwisata? Oke, jawabannya? Kami akan menjawab 4 objek wisata, 5 atraksi wisata, 6 guide, 7 travel agent. Terima kasih. Oke. Silakan, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Sampaikan ya namanya ya, nanti debutnya nggak kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya menambahkan yang tadi. Itu menurut diskusi kalian apa menurut yang lain? Travel agent itu maksudnya gimana? Cukup? Cukup, Kak. Oke.
Jadi travel agent itu maksudnya gimana ya? Terima kasih sudah bertanya. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya. Untuk berikutnya silakan nanti kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 dulu maju ya. Silakan dulu. Terima kasih ya. Jangan sambil cemberut ya. Ya. Baik, adik-adik. Barusan kita sudah menyaksikan semua. Nah, jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, jadi tentang usaha pariwisata, apa saja sih yang termasuk dalam usaha pariwisata? Itu ada usaha daya tarik wisata, ini dalam pasal 4-nya ya. Yang kedua ada pengelolaan kawasan wisata, ada jasa transportasi wisata, ada jasa perjalanan, penyediaan makan dan minum, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, MICE, informasi wisata, konsultasi pariwisata, pramu wisata, dan wisata tirta. Terakhirnya spa. Sudah sesuai dengan yang kamu buat nggak? Ada yang beda ya? Ada ya. Yang berikutnya, apa saja yang terkait langsung dengan kegiatan pariwisata? Yang terkait dan travel agent. Jadi travel agent itu apa tadi ya? Jadi agent sebagai bisnis yang akan kita laksanakan ke depannya. Nah, yang berikutnya mana sih kalau kita mau objek wisata itu udah dipromosikan tapi tetap nggak disukai? Sebetulnya ada 5 faktor katanya. To arrive, hal yang bisa mendatangkan, dan yang kelima adalah what to stay, nginep di mana. Nah, untuk what to see itu apa yang bisa dilihat. Jadi kalau misalkan di objek wisata, something susinya, sesuatu yang bisa dilihatnya hanya sedikit, ramai nggak? Enggak. Tapi kalau kita bisa melihat gunung, melihat hotel, melihat laut, melihat yang renang, melihat kuda, melihat yang ganteng-ganteng gitu kan, seneng nggak kira-kira gitu? Saya tadi kalau pertanyaannya gimana kalau sudah dipromosikan tetap seperti itu, kamu harus mengubah bagaimana supaya di objek wisata tersebut banyak something to see-nya. Yang dilihatnya harus banyak. Yang kedua something to do. To do itu apa? Sesuatu yang bisa dilakukan. Contoh nih, di Pangandaran kan ada Pantai Karapia, ada Pantai Pangandaran. Mana yang lebih ramai? Pangandaran. Kenapa Pangandaran lebih ramai dari Karapia? Pangandaran lebih banyak dari Karapia? Iya. Apakah something to do-nya lebih banyak dari Karapia? Iya. Contoh something to do. Paling foto-foto. Foto-foto, makan, ya, jalan-jalan, udara segar. Bisa ngerenang nggak? Bisa naik banana boat nggak? Nggak. Bisa diving? Snorkeling? Bisa naik kuda? Tidak. Tapi kalau di Pangandaran bisa nggak? Bisa. Menurut kalian dari 2 objek itu mana yang lebih ramai? Pangandaran. Tahu kenapa ramai? Tahu. Tahu kenapa Karapia kurang ramai? Tahu. Kalau ada teman kita yang mau buka wisata, kamu bisa kasih saran nggak? Bisa. Nah, keren itu ya. Jadi kalau belajar harus bisa. Wah, jadi di ahli nanti kita ya. Nah, itu ya, ini sudah luar biasa tadi ya. Dapat ilmu baru? Dapat. Asik belajarnya? Asik. Explore, makin kritis, makin cerdas, makin pintar gitu ya. Ada yang ngantuk nggak tadi? Enggak. Rugi ya, makanya yang nggak masuk hari ini kasihan. Mudah-mudahan bisa masuk aja ya. Nah, baik adik-adik, itu yang materi untuk kegiatan kita kali ini. Nah, nanti terkait classroom-nya GCR ya. Apa saja yang harus adik-adik refleksikan? Yang pertama, adik-adik akan bagaimana tanggapan tentang pelajaran ini. Buka aja nanti di GCR ya, diselesaikan di GCR evaluasinya. Nah, kemudian apakah bisa mendapat wawasan, apakah semakin berani untuk berbicara, ada di GCR semuanya ya. Nah, itu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam 11.30 sesuai jam kita. Beberapa saat lagi kita akan selesai. Adik-adik jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang jenjang karir. Kalau tadi kan industrinya ya. Minggu depan kita akan berbicara tentang jenjang karir industri pariwisata. Adik-adik sebelum masuk ke minggu berikutnya harusnya adik-adik sudah membaca dulu di rumah, sehingga pada saat ketemu di kelas ini itu kita tinggal langsung diskusi, ada permasalahan kita diskusikan saja gitu ya. Jangan sampai di rumah malah main-main ya. Nah, jadi upayakan literasi dulu, nanti kesana kita langsung belajar. Itu mungkin untuk kegiatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan?
Sudah cukup? Cukup ya. Kalau cukup karena waktu juga ya yang telah cukup, telah memisahkan gitu kan. Silakan untuk dipimpin doanya oleh KM-nya biasa ya. Sebelum pulang adalah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bawa ilmu yang banyak dari sekolah. Silakan. Berarti ya.